Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aspinal. Saya dari kelas 3 PIR, nomor BP 2011-03-2005. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang estimasi biaya, yaitu analisis sumber daya proyek konstruksi. Dosen pengampu Insinyur Dharma Hendra STMT IPM CST. Yang pertama, dasar schedule pekerjaan. Schedule proyek tidak dapat dijamin tanpa didukung oleh schedule sumber daya. Terdiri dapat 3, yaitu bar chart, diagram vektor, diagram network. Jenis schedule sumber daya dapat kita lihat pada bagan. Faktor penting dalam analisis sumber daya dapat kita lihat pada bagan produktivitas dan waste. Data kedua hal tersebut di atas perlu diketahui secara jelas untuk mengetahui secara jelas tingkat kemampuan perusahaan dalam bidang efisiensi, dipakai sebagai pedoman dalam menyusun program kerja dan program peningkatan efisiensi perusahaan, digunakan sebagai tolak ukur kemampuan bersaing produktivitas. Yang pertama, secara teori, produktivitas adalah output dibagi dengan input. Rumus umum produktivitas yaitu output per satuan waktu dibagi input. Output adalah kuantiti pekerjaan, input adalah tenaga atau alat yang digunakan. Faktor yang mempengaruhi PROD. Produktivitas tidak dapat distandarkan atau dipastikan karena ada beberapa hal yang dipengaruhinya. Faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kondisi pekerjaan dan lingkungan, supporting dari sumber daya, keterampilan tenaga atau kapasitas alat, motivasi tenaga kerja atau operator, cara kerja atau construction method, manajemen atau SDM dan SDA. Waste material. Pengertian waste adalah kelebihan kuantiti material yang digunakan atau didatangkan yang tidak menambah nilai suatu pekerjaan. Waste hampir selalu ada, apapun penyebabnya, oleh karena itu harus ada program menurunkannya. Jenis waste material ada 2. Yang pertama, waste material secara individu. Yang kedua, waste material campuran. Untuk material campuran seperti hot mix, beton, dan lain-lain dapat terjadi waste ganda. Penyebab waste material. Yang pertama, produksi yang berlebihan atau dimensi terlalu besar, transportasi baik dalam lokasi maupun di luar, cara penyimpanan atau di gudang di luar gudang, over quality, persediaan yang berlebihan atau overstock, penggantian atau perbaikan pekerjaan secara cacat atau tidak memenuhi persyaratan, kehilangan baik yang belum dipasang maupun yang sudah dipasang. Analisis sumber daya dapat kita lihat pada bagan kebutuhan sumber daya. Produktivitas tenaga kerja secara individu atau Q1, di mana Q1 adalah kuantiti pekerjaan yang dapat diselesaikan per satuan waktu oleh satu tenaga. Produktivitas tenaga kerja secara kelompok, Q2 adalah kuantiti pekerjaan yang dapat diselesaikan per satuan waktu oleh satu kelompok tenaga. Faktor jumlah kebutuhan tenaga diperoleh dari produktivitas yang diperlukan dibagi dengan produktivitas yang ada. Standar kualitas spek. Produktivitas tenaga kerja ukur dengan kuantiti pekerjaan yang dapat diselesaikan dengan memenuhi persyaratan mutu. Untuk persyaratan mutu, tenaga kerja tidak dapat diberikan spek begitu saja. Khusus untuk pekerjaan finishing yang memerlukan persyaratan mutu harus dapat ditunjuk secara jelas, misal dengan mock-up. Untuk kualitas yang sifatnya dapat diukur, hasil kerja diuji dengan alat atau tes lab dan lain-lain. Analisis sumber daya tenaga. Untuk menetapkan produktivitas tenaga kerja diperlukan informasi sebagai berikut. Yang pertama, jumlah dan komposisi jenis tenaga yang diperlukan dalam penyelesaian suatu pekerjaan, harga satuan upah borong dari pasar untuk pekerjaan tersebut, harga upah harian menurut pasar untuk tenaga kerja yang bersangkutan. Contoh analisis sumber daya tenaga. Untuk melaksanakan pekerjaan pasangan batu bata diperlukan satu tukang batu dibantu oleh 2 pekerja kenek.
Upah harian menurut pasar untuk tukang 70.000 dan untuk pekerja 30.000 per hari. Harga pasar upah borong pasang batu Rp12.000 per meter persegi. Berikut contoh analisis sumber daya tenaga. Dapat kita lihat faktor yang mempengaruhi keterampilan kerja. Perlu pedoman berupa referensi, keterangan pengalaman, sertifikat khusus untuk bangunan tinggi. Pekerjaan harus bebas dari takut ketinggian. Motivasi kerja, perlu diketahui motivasi yang para tenaga kerja. Cara kerja, perlu diberi cara kerja yang efisien. Manajemen perlu dukungan dari MGT. Pertimbangan pengadaan TK. Kebutuhan sumber daya alat, perut kelompok secara kasar, perut kelompok secara detail dapat kita lihat pada tabel. Kebutuhan sumber daya material, mampu menyusun WBS, mampu menghitung kuantiti dari item pack, mampu membuat time schedule proyek, memahami jenis-jenis material yang perlu tiap item pekerjaan. Jenis pekerjaan ada 3, yaitu pekerjaan yang hanya memerlukan tenaga saja, pekerjaan yang memerlukan tenaga dan material, pekerjaan yang memerlukan tenaga dan alat. Menghitung sumber daya dapat kita lihat pada PPT. Merinci sumber daya material dapat kita lihat pada tabel. Merinci sumber daya tenaga dapat kita lihat pada tabel. Merinci sumber daya tenaga, yang pertama, komposisi tenaga kerja yang digunakan. Misal 1 tukang batu dan 2 pekerja. Produktivitas kelompok kerja YBS misal 13 meter kuadrat per hari. Produktivitas yang dituntut berdasarkan time schedule misal 500 meter kuadrat per hari. Per hari dibutuhkan 500 per 13 kelompok. Merinci sumber daya alat, dapat kita lihat pada PPT. Pengendalian waste material. Waste material tidak dapat dihindari tetapi perlu dikendalikan. Tingkat waste yang dapat dikendalikan merupakan kemampuan dari personil atau organisasi. Selayaknya harus ada kegiatan pengendalian agar kemampuan yang ada jadi meningkat. Waste material sama dengan resiko. Jenis waste material: raw material, material campuran, material jadi, material prefab. Waste versus strategi bersaing. Resource allocation. Definisi resource allocation adalah suatu sistem yang mengatur jumlah sumber daya pada suatu jaringan kerja proyek sehingga proyek dapat diselesaikan dengan sumber daya yang bersedia sesuai waktu yang ditetapkan. Resource allocation sangat penting dilakukan terutama bila jumlah sumber daya sangat terbatas. Sumber daya versus waktu dapat kita lihat pada grafik. Sumber daya versus waktu pada grafik. Sumber daya dan versus waktu dapat kita lihat pada tabel. Resource leveling, bila sumber daya terbatas dari durasi proyek sudah fix, maka perlu dilakukan resource leveling untuk mengatasi keterbatasan sumber daya tersebut. Tujuan dari perataan sumber daya adalah yang pertama untuk mengatasi keterbatasan sumber daya yang ada, untuk menjaga efisiensi jumlah kebutuhan sumber daya tenaga dan sumber daya alat, untuk mengurangi fluktuasi jumlah kebutuhan sumber daya. Metode alokasi sumber daya. Yang pertama, schedule pengadaan sumber daya adalah merupakan kumpulan sumber daya dari kegiatan yang bersamaan pada suatu periode. Bila jumlah sumber daya pada suatu periode melebihi jumlah sumber daya yang ada, maka perlu diratakan dengan cara menggeser-geser kegiatan yang ada. Kegiatan yang dapat digeser adalah kegiatan yang memiliki float time. Penggeseran dengan earliest date dapat kita lihat pada tabel. Pergeseran dengan last date dapat kita lihat pada PPT. Pergeseran dengan limit dapat kita lihat pada PPT. Jadwal pengadaan sumber daya. Jadwal pengadaan sumber daya dapat dibuat atas dasar 3 hal, yaitu jadwal pelaksanaan pekerjaan yang memerlukan sumber daya, jadwal kegiatan persiapan yang diperlukan untuk pengadaan sumber daya yang bersangkutan, kebijakan stok material. Jadwal persiapan tenaga dapat kita lihat pada tabel pada PPT. Jadwal persiapan alat dapat kita lihat pada tabel. Jadwal persiapan material dapat kita lihat pada tabel. Kebijakan stok material. Yang pertama, kebijakan jumlah stok material harus ditetapkan lebih dulu sebelum penyusunan jadwal. Jadwal pengadaan material dibuat untuk satu periode stok yang ditetapkan.
Jadwal pengadaan material untuk stok awal yang paling penting dan menentukan. Kebijakan stok material. Kebijakan stok material dipengaruhi oleh banyak hal, antara lain yang pertama kapasitas gudang atau terbuka atau tertutup, kondisi keuangan, tingkat kesulitan pengadaan, tingkat kedaluarsa material, dan lain-lain. Mungkin sekian hasil dari presentasi saya. Kalau ada salah kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.